Halo Mas Soki, selamat malam. Ya malam mas. Malam Mas. Di angkringan Mang Asep ya? Ya enggak ini di tempat Di mana? lampu mas. Di mana? Ah, ini, ngelimut mati lampu. Oh, kelimut mati lampu. Oke. Siap Mas Soki, boleh dimulai ceritanya Mas Soki. Ceritanya ini kan kejadian sekitar 3 mingguan kemarin mas. Waktu malam Selasa apa itu ya? Ah, itu kejadiannya pas kita nongkrong di tempat Mas Rian, di warung Mas Rian. Mas Asep itu masih naik lagi ya tempatnya ya. Kejadiannya itu kita nongkrong sampai jam sekitar setengah satu. Tapi kejadiannya itu sekitar jam setengah 11 mas. Kita kan ada di pojok kampung, terutama di bawah kuburan itu kan mungkin Mas Reza jenengan tahu kan. Ya, Nah, di bawah itu kuburan yang kita lagi tikungan itu mas, kuburan tikungan. sebentar. Kuburan tikungan itu Ah, yang ah. depan SD Ambruk itu ya? Bukan, bukan, atas kampung. Oh, nggak tahu Mas. Sebelum kolam renang itu loh. Oh, kuburan yang ini wali itu ya? Bukan. Betul, Oh, yang ya wali. itu kan sering terjadi kecelakaan di situ kan. Tahu. Sering terjadi remblong di situ kan. Kejadiannya itu pas malam, pas sama bukan pas malam Selasa tapi Selasa malam mas. Nah itu ya kita ngopi di depan warung Mas Rian. Tiba-tiba ada suara nangis mas. Suara itu buanter mas, dari keras di sisi sebelah. Kalau didengerin itu dari sebelah barat mas, tapi kalau kita jalan ke barat tapi suaranya di atas kampung. Kita kan penasaran mas, suara itu dari mana itu kan kita juga tidak tahu. Apa mungkin ada keluarga yang lagi bertengkar atau gimana, tapi tidak ada. Nah saya sama Mas Reza, bukan Mas Ria yang second itu. Nah itu kita cari mas. Nah, kan saya penasarannya, di atas kampung kan sering terjadi kecelakaan. Kan ada yang juga yang meninggal di situ. Nah, kita cari suaranya di atas itu, tapi tidak ada mas suaranya itu. Kan itu ada sekitar, kita dengarkan itu ada sekitar 5 menit lebih lah mas. Pada suara gini kan kita penasaran juga. Setelah itu kita cari tidak ada. Nah, kita putar balik, kita tunggu lagi mas. Setelah itu ada suara lagi. Nah, kita cari nggak ada. Saya juga penasaran. Nah, setelah itu kita juga itu dari mana, atau dari mungkin dari arwah yang pernah meninggal di situ atau gimana mas. Soalnya setelah itu kan juga di garasi Mas Kipli itu juga dengar mas, sekitar jam setengah 2 atau jam 2 malam itu juga dengar. Setelah itu jadi sudah tidak ada lagi, cuma Selasa apa itu aja. Halo mas. Ya, kita nyimak Mas. Itu berarti posisinya yang denger itu nggak cuman yang lagi nongkrong di angkringan ya, tapi juga warga yang mungkin pada saat itu di rumah, tapi ada suara yang sama di jam-jam berbeda gitu ya. Iya betul mas.
Wong saya saja juga pernah dengar tapi sekitar jam 2:30 malam Mas, tapi mungkin ada suami istri lagi bertengkar gitu aja. Saya cuma berpikiran seperti itu, tapi kan itu kan di hari sebelum-sebelumnya gitu. Tapi saya setelah apa itu Mas? Setelah kejadian itu mungkin kan, atau dari yang sudah pernah kecelakaan di situ, karena kan tempat itu kan pernah disajeni Mas. Apakah dari tempat situ atau dari sosok lain gitu Mas? Apa namanya? Kenapa tadi Mas bilang mungkin ada orang bertengkar? Emang suara nangisnya tuh kayak apa sih? Nangis kayak sedih atau nangis? Kenceng Mas, kenceng. Jadi kan suaranya jerit gitu loh Mas. Oh, kayak orang berteriak. Jerit, teriak kenceng, jerit gitu, nangis pokoknya. Iya. Lokasinya mana Mas? Di Boja. Itu kan teman-teman itu ada ada 4 arah Limut. Ngelimut itu, air terjun Ngelimut ya, itu arah Konoharjo, betul. Oke, Mas Oki, Mas Febri silakan. Saya bisa bayangin sih, sebenarnya suara ini itu adalah suara yang jadi gini Mas Oki ya. Ya. Tahun 2017 kalau nggak salah, ini masalah keluarga sebenarnya. Papa saya itu kecantol sama wanita lain. Dan waktu itu mama saya dan adik saya itu semacam mengadakan ritual, ya baca doa Al-Quran. Kemudian ada satu kalimat di Al-Quran yang intinya itu seperti mendoakan, tapi apa ya, bukan mendoakan sih, seperti kalimat kutukan gitu loh, kalau nggak salah ya. Terus habis itu di situ nama wanita yang rebut papa saya itu saya tuliskan di kain kafan, dan kain kafannya itu saya kubur di kebun belakang. Nah, suaranya itu mirip seperti ini tapi didengar oleh tetangga saya. Saya pernah bercerita di sini beberapa kali. Jadi suaranya itu suara kayak orang bertengkar, teriakan, nangisnya tuh nangis teriak, bukan nangis sedih. Kalau nangis sedih itu kan gitu ya Mas. Ini tuh nangisnya tuh nangis teriak gitu. Nangis teriak. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi suaranya seperti itu. Itu tetangga kesakitan gitu. Tetangga saya yang menyaksikan. Jadi posisinya saya, mamaku dan adikku tuh ngubur kain kafan ini tuh kurang lebih jam 10 malam. Ya kan, deg-degan banget waktu itu Mas, karena ya apa ya namanya, orang usaha ya Mas Febri, biar papanya balik gitu. Dikubur di kebun, udah tak kasih dupa juga dan sebagainya. Jam 12 malam itu di lokasi yang saya ngubur kafan itu ada suara yang seperti tadi dijelasin sama Mas Oki. Jadi kayak orang berantem, nangis tapi teriak. Bahkan rumah yang sebelah kebun itu sampai keluar rumah. Ada Mas Ilham, ada Mbak Eti, ada Rema, 3 orang tuh semuanya keluar rumah karena ngiranya tuh kayak ada apa ya, kayak ada, waktu itu beliau itu ngiranya kayak ada maling yang digebukin gitu loh Mas Febri. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Padahal aku melakukan ritual itu nggak ngomong ke siapa-siapa. Harusnya kalau misalnya aku ngomong ke siapa-siapa, artinya reaksi itu tuh kan mungkin muncul karena sugesti. Tapi karena tidak ngomong, ya itu murni gitu loh Mas. Nah, aku nangkapnya energinya sama nih dengan kejadiannya Mas Oki ini. Silahkan. Iya Mas, saya pikir itu juga kecelakaan kok Mas. Kita cari kan waktu itu kan Mas, apa itu waktu itu kan jam-jam maaf ya, apa itu LC pada pulang gitu loh. Saya pikir itu kecelakaan, kita cari kok enggak gitu. Selamat malam Tapi Mas nangisnya nangis teriak.
Naosaki. Iya. Malam Mas. Ini yang arah itu ya, arah Curug itu ya Mas ya. Betul. Ada curug nggak sih? Wisata ya. Gonoharjo. Ya ada sih. Ada. Ya. Air panas juga ada. Ini kalau yang saya tangkap ya Mas ya. Setelah dengar cerita ini yang saya tangkap itu, jadi ini tangisan ini ya bukan dari korban kecelakaan, itu bukan Mas, tapi tangisan atau suara ini itu memang berasal dari sosok makhluk gaib yang ada di sekitaran situ, yang istilahnya sudah lama di situ gitu Mas. Memang sosoknya itu memang sosok wanita ya, kalau yang saya lihat ya Mas Oki ya, sosoknya itu memang sosok wanita. Sebenarnya sosok ini itu bukan di dekat kampung itu Mas. Bukan di dekat kampung. Bukan. Jauh banget Pak. Jauh. Dari mana Mas Febri? Sosok suara ini. Aduh, merinding banget loh aku. Soalnya aku sering main ke Gonoharjo, jadi bisa bayangin lokasinya. Sosok suara ini itu berasal dari, kalau yang saya lihat itu jadi kayak ada, ini tempatnya itu tempat datar, terus kayak ada tebing gitu loh Mas, jurang tebing gitu loh Mas. Ini gambaran lokasi sosok tersebut. Iya. Kalau saya mendapatkan gambaran seperti ini, kalau yang saya tangkap ya ini kayak di lereng gunung gitu loh Mas. Iya, situ lereng gunung ya. Dilanjutin dikit kan Peromasan ya Mas. Iya betul. Tapi kalau dekat-dekat kampung situ gitu ya Mas ya, suara ini itu kalau yang saya tangkap itu bukan dari sekitaran situ suaranya ya Mas ya, suara yang keluar ini gitu. Jadi di gambaran saya, di yang saya tangkap ya Mas ya, entah sosok ini itu mempunyai kesalahan apa gitu, saya juga nggak tahu ya Mas ya. Jadi pada waktu itu sosok ini tuh seperti disiksa, kayak dicambuk gitu loh Mas. Yang nyiksa, yang nyambuk itu kayak badannya itu besar ya Mas. Ya kurang lebih 2 meteran lebih lah ya. Tingginya itu 2 meteran lebih, dan si wanita ini kayak disiksa gitu, dicambuk terus dipukul seperti itu gitu Mas. Tapi nggak ada muncul gambaran-gambaran semacam kayak bahwa ini penjajahan waktu itu tuh, bukan ya Mas? Lebih ke memang makhluk astral dan makhluk astral. Iya. Atau... Kalau masa-masa penjajahan kalau menurut saya bukan ya, bukan. Artinya emang di bangsa lelembut sendiri gitu ya? Iya. Malah yang saya tangkap malah gini Mas, kayak si wanita ini ya, sosok wanita ini itu entah dulunya itu mempunyai satu kayak perjanjian atau gimana gitu ya Mas. Saya kurang paham juga gitu. Istilahnya kayak si wanita ini itu kayak dulunya itu ngabdi sama bangsa jin ini gitu loh Mas. Terus akhirnya setelah si wanita ini meninggal, terus kayak istilahnya itu dijadikan budak, terus disiksa seperti itu loh Mas. Bisa ditangkap. Oke. Ya. Itu kalau yang gambarannya Mas. Di gambaran yang saya dapatkan seperti itu gitu. Jadi suara ini itu muncul itu bukan sebenarnya sosoknya itu bukan di
sekitaran kampungnya Mas Oki ya tadi ya Mas ya. Jadi bukan di Gonoharjo Iya. banget. Sebenarnya bukan di sekitaran situ ya. Tapi agak jauh lah dari situ. Malah lebih dekat kayak hutan tebing gitu loh Mas. Oh, apa di atas kampung itu Mas? Yang tebing ke timur itu ada peninggalan petilasan di situ. Apakah di situ? Kira-kira di atas Kemungkinan kampung? besar gitu Mas. Karena yang saya lihat ya itu tebing terus Ya, jurang. tebingan seperti jurang gitu tuh Mas. Ya, ha. Terus ada kayak apa ya kayak Lapangan. kayak ada tanah lapang gitu Mas. Oh, ya nggak lapang banget tapi Iya. ada datarannya gitu, peninggalan. Ada datarannya siapa gitu ya? Mas kayak Mbah Soreng tanah gitu lah. lapang gitu. Kalau di sini Mbah Soreng gitu. Apa itu kira-kira? Ya kemungkinan besar di situ ya, Mas. Aduh. Karena yang saya ini saja saya maksudnya gambarannya itu nggak begitu jelas ya Mas, Iya, masih iya. samar-samar Iya. gitu loh Mas. Ya. Cuma yang saya tangkap yang saya tangkap bisa jelas itu kayak tempatnya itu ada kayak ya sedikit lapang gitu ya, terus kayak ada tebing Iya. gitu. Oke. Oke. Tapi ada Mas tempat seperti itu di daerah Gonoharjo tapi bukan Gonoharjo. Itu masih di atas kampung Mas, ada. Atas kampung tuh berarti mana sih? Ya di tempat Sebelum Promasa. kolam renang sama enggak pas itu ada di situ ada petilasan peninggalan datar tapi bawahnya jurang Ya. ada di situ Mas, peninggalan Mbah Soreng. Tapi kalau misal dibilang itu dekat sama lokasinya Mas juga nggak deket-deket banget kan? Ya sekitar setengah kilo sih Mas. Ya. Oke, tapi gambaran jarak di proyeksi gaib tuh emang kadang tidak bisa disesuaikan dengan jarak yang asli ya Mas Febri. Tapi yang jelas bukan dari titik-titik yang paling dekat dari lokasi Mas nongkrong tadi di angkringan Mas Reza. Tapi bener ya berarti ya? Kok bisa bener sih, Rek? Bener gitu. Nggak tahu aku Mas. Ya kalau serius yang kita cari nggak ada. Kita mungkin apa itu namanya pemandu karaoke itu atau lagi ada kecelakaan yang kita cari aja nggak ada. Okay. Tapi suara itu kalau kita berdiri di sini suaranya di barat, kalau kita cari di barat suaranya di atas, di selatan. Jadi di atas kampung kayak gitu. Dibingungkan oleh suara ini tadi gitu Mas. Iya, kita cari nggak ada. 3 minggu terakhir ini ya Mas, sebelumnya belum? Ya, sebelumnya sudah pernah, tapi kan sekitar jam 2:30, jam 3 gitu. Tapi kan saya hiraukan Mas, gitu. Okay. Pas kita nongkrong bareng-bareng, berapa 4 orang lah kemarin. Sebenarnya mau cerita dari kemarin tapi besok gitu. Oke. Baiklah. Sampai di sini ya. Besok kalau saya main ke sana tak mampir. Iya, siap. Aku sering Oke, Mas siap Mas. Ke air panas itu sering aku. Siap. Nanti sama Mas Reza second bermanfaat. Oke, siap. Makasih ya Mas Oki ya. Oke, siap. Thank Terima you, kasih selamat Mas. malam.